berinisial K di TikTok itu bilang roller 11 gram untuk top speed, roller 10 gram untuk per 1500 rpm atau tidak, atau apalah saya lupa. Terus oke guys, jumpa lagi di vlog saya ya. Kali ini ada yang tanya sama saya mengenai bang, di kolom komentar tanyanya beberapa sekali saya mau membuat saya ternotis ya, padahal ini kan baru diforsir sama si kameramen untuk membuat mencampur minyak atsiri, minyak kayu putih, citronella, dan minyak pohon jarak di tangki motor, apakah motor rusak atau tidak. Nah itu baru kita akan cari tahu. Nah tapi di sisi lain saya juga ingin menjawab beberapa orang ya. Ini jawaban ini mengenai pengalaman saya, tapi sebelumnya saya mau betulin dulu dudukan kipas angin biar gak panas. Oke, sudah. Nah, di sini itu yang membuat saya rada geli itu ada yang bertanya gini, Mas, di bengkel ini dia sebut nama juga ya, yang berinisial K di TikTok itu bilang dalam kitabnya, saya nggak tahu memang ini bahasanya ya, dalam kitabnya, sekitab itu apa ya maksudnya, mungkin si bengkel ini berdalil gitu ya, dalam kitabnya kalau roller dengan berat 11, 10, 9 di beach deluxe itu beda-beda. Roller 11 gram untuk top speed, roller 11 gram ini bobotnya rata ya. Roller 11 gram untuk top speed, roller 10 gram untuk per 1500 rpm atau tidak, atau apalah saya lupa. Terus 9 gram buat kerok jalur. Itu kayaknya apa ya? Duh, jangan, kalau tiap kali denger itu tuh jangan. Saya tuh mau jawab tuh juga nggak enak juga, soalnya antar bengkel. Terus tapi kok ya memang lucu. Ada beberapa loh, saya lupa, tapi ada kok kolom komentarnya, tapi saya lupa, tapi pernah baca kayak gitu di kolom komentar saya di motor BTSP. Nah pertanyaannya, bang, apakah data yang diberikan oleh bengkel itu valid? Nah ini kan sebatas feeling atau yang kalau roller kayak gini itu sebatas selling feeling aja ya, menjual feeling. Apa yang saya rasakan ya saya jual, apa yang saya rasakan saya jual ke konsumen saya yang percaya saya, dan dikemas lagi menggunakan tata cara bahasa yang lebih memikat ya, seperti halnya contoh saya promosi. Wah ini mas, ini contoh ini mas, nah versi 1500 rpm ini, oh ini bagus mas, ini kalau yang ini beda sama video yang sebelumnya, ini ulirannya ini bisa rapi, tidak melenceng kanan kiri, ditekan bisa oke, anti meledak. Ketika digunakan standar 12 volt tidak akan meledak. Nah kenapa tidak akan meledak? Karena ini tidak melepre, ini tidak ada yang bengong kanan kiri, jarak antar ininya pengkerutnya ini merekatnya ini juga sama. Jadi ini masih dikategorikan versi VT yang sangat recommended, recommended. Nah contohnya seperti itu. Sasarannya adalah orang awam ya. Sasarannya adalah orang awam. Kalau di saya ini mungkin tata cara kerja bengkel memang berbeda ya. Kalau saya, karena saya di Muntilan, saya tak ngombe, tidak ngantuk. Karena saya di Muntilan, yang mana Muntilan itu notabene jalannya itu dari atas ke bawah atau dronjong, kalau nggak turunan ya naikkan. Nah itu kalau saya tanya ke ridernya, biasanya tidak saya selang-seling, tapi pasti saya rata, karena untuk for daily use. Nah tapi pertimbangan saya ketika
memberikan saran roller itu adalah jarakmu mana, jarakmu untuk apa. Oh aku San Mori mas, Muntilan ke Kopeng. Oh ya sudah, oke saya kasih yang ini, jawab sekalian aja mas apa. Nah kalau saya misalnya, kita ambil salah satu contoh yang bestseller di sini adalah Vario 150. Nah Vario 150 itu misalnya motornya, mesinnya standar, terus apa, nah mesinnya standar itu ketika apa dikasih kirian main roller aja, nggak di crop jalur, nggak di derajat, itu malah lebih baik menurut saya. Rollernya kalau misal untuk di Kopeng itu biasanya saya kasih di angka 12, tapi ada juga yang nggak enak. Kenapa? Padahal itu kan jalannya kan nanjak mas. Kenapa ada yang bilang nggak enak? Bobot rider juga terpengaruh, tidak dari bobot rider, terus juga dari karakteristik si rider, feeling si rider, gaya berkendara si rider. Tidak hanya langsung to the point, oh iya ini 9 gram, oh iya kamu buat atasan enak 10 gram, oh iya ini berarti enak 9 gram. Nah tidak seperti itu kalau di Brabski Race. Nah lalu yang membuat indikator saya bisa memberikan jawaban roller dengan melihat kontur jalan, kondisi kontur jalan ini termasuk kondisi geografis jalan, bobot rider, ciri khas atau karakteristik pengguna si rider itu apa mas? Ya itu adalah pengalaman. Soalnya kalau CVT itu pedoman saya pasti riset, trial, error. Gak mungkin sekali beli roller pasang enak. Kalau misalnya orang itu bilang enak, biasanya memang betul. Ada dua pilihan, yang pertama memang betul enak, yang kedua karena nggak mau rugi, yos enak-enak baik. Gitu. Itu sering, dulu teman kuliah saya waktu di Jogja dulu sering. Waktu dulu kan nggak ada yang kerok-kerok jalur roller itu belum booming, hanya sebatas ganti roller itu udah paling wah. Nah malah ada yang malah gila itu. Orang Klaten laju pakai Vario 125 KZR, rollernya 6 gram kala itu Wedian. Terus tak tanya, terus pernah juga papasan di jalan pas di Ring Road Utara. Jadi itu motornya pelan tapi rawan mesinnya kayak wah. Tapi motornya pelan. Suaranya kenceng tapi motornya pelan. Nah itu beda sama motor Vario saya, suaranya pelan tapi motornya ya nggak kenceng-kenceng amat sih. Seperti itu. Tuh, nah lanjut lagi, pengalaman ini itu kan indikatornya diterapkan pada badan saya, iya kan? Yang mana notabene saya gendut, besar, terus smooth dalam berkendara. Kalau misalnya orang itu agresif, nah disitulah saya dulu banyak anak tongkrong di sini, termasuk kameramen saya jadi roller terus. What do you mean by that? Ya, kalau kameramen saya jadi roller imitasi terus yang beda-beda berat. Nah, tapi kalau misalnya beratnya rada nanggung, saya pakai lem besi yang ada epoxy harder sama yang dua itu loh. Nah itu saya campur masukin ke dalam selapor lubang roller, itu bikin berat. Sama kasih satu buah gotri komstir itu tambah berat. Nah itu, tapi itu hati-hati karena nanti buka nutupnya itu akan beda. Biasanya RPM akan kacau. Buka nutup gimana sih mas ini? Nah ketika roller diselang-seling, yang akan terjadi adalah, semoga bisa fokus ya. Yang akan terjadi adalah ketika buka lah dari kayak gini, membuat kayak gini, terus nutup lagi kayak gini. Ini ketika idle, akselerasi, top speed. Nah ini tuh beda. Kekuatan antara yang menopang 3 pisau ini beda karena selang-seling rollernya ini ada yang sudah full nggak kuat. Sebentar. Oh kucing. Nah ada yang full nggak kuat, ada yang apa untuk ngedorong sini sampai sini itu yang terpakai 3 roller dulu, roller lainnya menyusul. Itu kalau kalian kompetisi itu oke.
That's right. Mashallah, brothers. Fast, but don't be furious. Tapi kalau untuk harian, kalian juga perlu memperkirakan ketahanan. Kecuali hobi. Kalau hobi, yang aku hobi kok mas, roller pakai 1 kilometer langsung hancur nggak apa-apa. Karena nanti aku mau ganti roller di pinggir jalan, mau bawa impact kemana-mana. Nah itu terserah kalian. Who is this ops? He beefing with the 7 C's, throwing cannonballs and this. Karena kalau di Prapsky Race kinerjanya adalah endurance dan kenyamanan serta safety itu kami perhitungkan. Ya, silang roller itu tidak salah. Ya, mau pakai berapa roller nggak masalah. Nggak salah sih. Kalau masalah iya, tapi nggak salah dan tidak dosa. Saya belum pernah dengar agama apapun yang silang-siling roller itu dosa. Enggak. هكر يا جماعة لو انتبهتوا لحركاته هكر kayak gitu. Nah, tapi yang menjadi masalah momoknya adalah kinerjanya ini ketika nanti saat idle terus basic idle akselerasi terus top speed. Nah, itu yang membuat akan terjadi sebuah ketidaknyamanan karena lontaran roller untuk mendorong ini bekerja seperti ini, megar mingkup ini itu tidak imbang. Biasanya yang timbul seperti itu, yang membuat timbul ciri-cirinya adalah vibrasi. Dari segi vibrasi, entah itu vibrasi di kecepatan beberapa kilometer itu pasti akan terjadi sebuah vibrasi tidak mulus. Nah gitu. Itu kenapa saya tidak menyilang roller. Daripada menyilang roller, kalau Prapsky Race unik, misalnya Beat ESP ada 6 rollernya, bobotnya standar aja, tapi yang bagian kiri, bagian sini itu saya ambil 1. Itu udah enak buat naik ke top, langsung teriak-teriak terus mesinnya. Dan itu pun pendorongnya masih ada 2 sama 2, 1 hilang. Ya. Tapi itu tetap bahaya ya. Itu bahaya. Kalau mengejar safety tetap ganti roller full dengan bobot yang lebih ringan, tapi jangan yang keterlaluan. Itu ya safety.